Wujud keadilan dalam usaha bela negara sangat penting untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Prinsip keadilan seperti apa yang harus diterapkan kepada setiap warga negara dalam usaha bela negara? A. Mengutamakan kerjasama dan kolaborasi antar berbagai elemen masyarakat untuk memperkuat pertahanan negara. B. Memberikan penghargaan dan pengakuan kepada semua warga negara yang berpartisipasi aktif dalam usaha bela negara. C. Memastikan setiap warga negara tanpa memandang latar belakang memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam pertahanan negara. D. Menyediakan pendidikan dan pelatihan bela negara secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. E. Mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan dan patriotisme dalam kurikulum pendidikan di semua tingkatan. Jawabannya C. Memastikan setiap warga negara tanpa memandang latar belakang memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam pertahanan negara. Seorang mahasiswa aktif di media sosial menemukan sebuah artikel yang sangat provokatif berisi berita yang belum jelas kebenarannya tentang konflik antar kelompok masyarakat. Artikel tersebut viral dan banyak dibagikan ulang. Sebagai bagian dari generasi muda yang memiliki tanggung jawab bela negara, langkah paling tepat yang dapat dilakukan mahasiswa tersebut adalah A. Menghapus akun media sosial agar tidak terpapar lebih banyak konten negatif. B. Membuat unggahan di media sosial yang menyampaikan kritik terhadap artikel tersebut. C. Mengedukasi rekan-rekannya untuk berpikir kritis dan memverifikasi informasi sebelum membagikannya. D. Melaporkan artikel tersebut ke pihak yang berwenang tanpa menyampaikan kritik di media sosial. E. Menyebarkan artikel tandingan yang juga bersifat provokatif untuk mengimbangi efeknya. Jawabannya C. Mengedukasi rekan-rekannya untuk berpikir kritis dan memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Pada masa Perang Dingin, Indonesia menjadi salah satu pendiri gerakan non-blok, organisasi yang tidak memihak blok Barat maupun blok Timur. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi politik luar negeri Indonesia. Dalam konteks bela negara, apa alasan utama Indonesia memilih bergabung dengan gerakan non-blok? A. Menegaskan posisi independen Indonesia dalam politik internasional sesuai prinsip bebas aktif. B. Mendorong terwujudnya perdamaian dunia tanpa menjadi bagian dari konflik antara blok besar. C. Menjaga kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia dari pengaruh blok barat maupun blok timur. D. Memperkuat solidaritas dengan negara-negara berkembang untuk menghadapi tantangan global. E. Menunjukkan kepemimpinan Indonesia dalam memediasi konflik antar negara di masa Perang Dingin. Jawabannya C. Menjaga kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia dari pengaruh blok barat maupun blok timur. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia mengambil langkah strategis dengan bergabung dengan gerakan non-blok sebagai salah satu bentuk upaya bela negara. Apa alasan utama Indonesia bergabung dalam gerakan non-blok? A. Untuk mempertahankan kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. B. Agar dapat mempromosikan perdamaian dunia tanpa memihak salah satu blok kekuatan besar. C. Untuk memperkuat kerjasama diplomatik dengan negara-negara yang memiliki ideologi beragam. D. Untuk melindungi kedaulatan Indonesia dan menghindari keterlibatan dalam konflik antara blok Barat dan Timur. E. Supaya dapat menjalin hubungan ekonomi dengan kedua blok tanpa keterlibatan politik. Jawabannya D. Untuk melindungi kedaulatan Indonesia dan menghindari keterlibatan dalam konflik antara blok Barat dan Timur. Sebagai masyarakat, tindakan melaporkan adanya aktivitas teroris kepada pihak yang berwenang merupakan wujud sikap bela negara. Mengapa tindakan ini bisa dianggap sebagai bentuk bela negara? A. Karena merupakan upaya dalam membantu pihak kepolisian dalam memberantas terorisme. B. Karena menunjukkan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara. C. Karena membantu pemerintah dalam menjalankan tugas melindungi warga negara. D. Karena mencerminkan dukungan terhadap penegakan hukum dan keamanan nasional. E. Karena menunjukkan peran aktif masyarakat dalam mendukung kebijakan negara dalam melawan terorisme. Jawabannya B. Karena menunjukkan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara.
Angkatan Laut Indonesia menangkap kapal asing yang memasuki wilayah perairan Natuna tanpa izin. Tindakan ini merupakan wujud dari sikap bela negara. Kaitannya dengan bela negara, tindakan tersebut mencerminkan A. Eksistensi negara dalam mempertahankan kedaulatan wilayahnya. B. Kepatuhan terhadap hukum internasional dalam menjaga batas negara. C. Upaya menjaga stabilitas regional melalui diplomasi pertahanan. D. Peran aktif militer dalam memastikan keamanan laut nasional. E. Komitmen negara untuk melindungi sumber daya alam di wilayah perbatasan. Jawabannya A. Eksistensi negara dalam mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Penangkapan kapal asing oleh Angkatan Laut Indonesia di perairan Natuna merupakan bentuk bela negara karena A. Tindakan ini menunjukkan kekuatan militer Indonesia di perairan internasional. B. Eksistensi negara dalam mempertahankan wilayah kedaulatannya. C. Upaya meningkatkan hubungan diplomatik dengan negara lain. D. Sebuah langkah dalam melindungi sumber daya alam di kawasan tersebut. E. Bentuk tanggung jawab Angkatan Laut terhadap keamanan perbatasan. Jawabannya B. Eksistensi negara dalam mempertahankan wilayah kedaulatannya. Di era modern, ancaman terhadap keutuhan bangsa tidak lagi hanya berbentuk invasi fisik, tetapi juga tersembunyi dalam dunia digital, seperti penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Sebagai generasi muda yang memanfaatkan teknologi untuk membela negara, langkah paling strategis yang dapat dilakukan adalah A. Mengembangkan aplikasi yang membantu meningkatkan pendidikan di daerah terpencil. B. Mengedukasi masyarakat melalui media sosial untuk menangkal hoaks dan menyebarkan konten positif. C. Menciptakan inovasi teknologi yang mendukung kemandirian ekonomi nasional. D. Berpartisipasi dalam perlombaan teknologi internasional untuk mengharumkan nama bangsa. E. Membuat platform digital untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia. Jawabannya B. Mengedukasi masyarakat melalui media sosial untuk menangkal hoaks dan menyebarkan konten positif. Pada masa sekarang ini, maraknya pakaian bergaya kebarat-baratan yang merusak identitas nasional serta berbagai gerakan radikalisme di kalangan generasi muda menjadi tantangan serius. Hal ini perlu segera diatasi dengan cara yang strategis. Langkah yang paling tepat yang dapat dilakukan adalah A. Menerapkan pendidikan Pancasila dan rasa nasionalisme ke dalam kurikulum. B. Memfilter budaya asing yang masuk ke Indonesia dan berbagai ideologi yang menimbulkan radikal. C. Meningkatkan semangat nasionalisme untuk menjaga identitas nasional dan ideologi negara. D. Melakukan kampanye kesadaran tentang cinta tanah air melalui media sosial secara terbatas. E. Melibatkan peran orang tua pada generasi muda untuk mengingat pentingnya menjaga identitas nasional dan menjauhi gerakan yang berbau radikal. Jawabannya C. Meningkatkan semangat nasionalisme untuk menjaga identitas nasional dan ideologi negara. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, wujud bela negara tidak hanya berkaitan dengan pertahanan fisik, tetapi juga berbagai aspek lainnya. Apa bentuk wujud bela negara yang paling relevan dan efektif di era sekarang? A. Mengintegrasikan pendidikan bela negara dalam kurikulum sekolah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. B. Meningkatkan kerjasama internasional dalam bidang militer untuk memperkuat pertahanan nasional. C. Mengembangkan teknologi pertahanan cyber untuk melindungi infrastruktur kritis negara dari serangan digital. D. Menggalakkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. E. Menyediakan pelatihan bela negara bagi seluruh warga negara secara berkala untuk meningkatkan kesiapan dan kesadaran bela negara. Jawabannya C. Mengembangkan teknologi pertahanan cyber untuk melindungi infrastruktur kritis negara dari serangan digital. Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pahlawan nasional yang berjuang melawan penjajahan Belanda dengan semangat dan keberanian yang tinggi. Di masa sekarang, bagaimana semangat bela negara ala Pangeran Diponegoro dapat diterapkan dalam upaya mempertahankan kedaulatan dan keadilan di Indonesia? A. Memanfaatkan teknologi digital untuk menyebarkan informasi dan edukasi tentang pentingnya keadilan sosial. B. Mengorganisir gerakan anti korupsi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di pemerintahan.
C. Membentuk aliansi internasional untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global. D. Mendorong partisipasi aktif dalam demokrasi dengan mengajak masyarakat ikut serta dalam pemilihan umum. E. Membangun ekonomi mandiri dengan mengembangkan sektor pertanian dan industri lokal. Jawabannya B. Mengorganisir gerakan anti korupsi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di pemerintahan. Dalam menghadapi tantangan ekonomi global seperti resesi, perdagangan internasional yang tidak stabil, dan peningkatan ketimpangan sosial, bagaimana seharusnya implementasi bentuk bela negara dilakukan di bidang ekonomi untuk memastikan keamanan dan kedaulatan negara? A. Mengembangkan strategi diplomasi ekonomi untuk menghindari konflik perdagangan dan menjaga stabilitas ekonomi. B. Mengintegrasikan pendidikan kewirausahaan dalam kurikulum formal dan informal untuk meningkatkan kemampuan ekonomi warga negara. C. Memperkuat kerjasama dengan negara-negara lain dalam bidang ekonomi untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. D. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi melalui program pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM). E. Mengembangkan kebijakan ekonomi yang berfokus pada pemerataan pendapatan, pengurangan ketimpangan sosial, dan peningkatan keamanan nasional. Jawabannya E. Mengembangkan kebijakan ekonomi yang berfokus pada pemerataan pendapatan, pengurangan ketimpangan sosial, dan peningkatan keamanan nasional. Sikap cinta tanah air dalam usaha bela negara dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan yang mencerminkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap negara. Dalam konteks ini, manakah tindakan yang paling tepat dan efektif untuk mencerminkan sikap cinta tanah air? A. Membuat lingkungan tenang dan tidak membuat gaduh. B. Mengikuti kegiatan upacara bendera setiap Senin di sekolah atau kantor. C. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial untuk bermanfaat bagi masyarakat sekitar. D. Membeli dan menggunakan produk-produk dalam negeri untuk mendukung perekonomian nasional. E. Menghargai dan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Jawabannya C. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Berdasarkan Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Makna kata kewajiban dalam ketentuan tersebut adalah: A. Bila diwajibkan setiap warga negara ikut dalam pembelaan negara. B. Setiap warga negara harus mengikuti wajib militer. C. Negara dapat memaksa setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara dalam keadaan tertentu. D. Setiap warga negara memiliki kesempatan menentukan untuk ikut atau tidak dalam upaya pembelaan negara. E. Hanya warga negara yang dipersyaratkan wajib ikut dalam pembelaan negara. Jawabannya C. Negara dapat memaksa setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara dalam keadaan tertentu. Pemerintah Indonesia telah menetapkan pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur dengan tujuan untuk mengurangi beban Jakarta dan mendorong pemerataan pembangunan. Berikut ini adalah salah satu alasan utama pemindahan IKN yang tepat adalah: A. Untuk meningkatkan populasi di Kalimantan Timur. B. Untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di Jakarta. C. Untuk memindahkan pusat pemerintahan yang lebih dekat dengan negara tetangga. D. Untuk mendorong pembangunan yang lebih merata di seluruh Indonesia. E. Untuk menjadikan Kalimantan Timur sebagai pusat ekonomi baru. Jawabannya D. Untuk mendorong pembangunan yang lebih merata di seluruh Indonesia. Kasus tambang timah 271T mencuat ke publik karena dugaan adanya pelanggaran dalam proses penambangan dan distribusi timah. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menangani kasus ini melalui berbagai mekanisme hukum dan administratif. Salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk menangani kasus ini adalah: A. Menghentikan seluruh operasi tambang timah di Indonesia. B. Membentuk tim investigasi khusus untuk menyelidiki dugaan pelanggaran. C. Menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada lembaga internasional. D. Memberikan seluruh kewenangan penanganan kasus kepada perusahaan tambang. E. Menunda penyelidikan sampai kondisi ekonomi membaik. Jawabannya B. Membentuk tim investigasi khusus untuk menyelidiki dugaan pelanggaran.
Dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, setiap warga negara berhak dan wajib berpartisipasi dalam kegiatan bela negara. Salah satu bentuk tindakan bela negara dalam aspek sosial budaya adalah A. Mengikuti pelatihan militer untuk memperkuat pertahanan negara. B. Menggunakan media sosial untuk menyuarakan aspirasi pribadi. C. Melakukan kampanye politik untuk memenangkan partai tertentu. D. Melestarikan budaya lokal melalui kegiatan seni dan budaya. E. Mengkritik kebijakan pemerintah secara terbuka di media sosial. Jawabannya D. Melestarikan budaya lokal melalui kegiatan seni dan budaya. Dalam rangka memperkuat rasa cinta tanah air dan bela negara, berbagai kegiatan dapat dilakukan oleh masyarakat. Salah satu bentuk tindakan bela negara dalam aspek pendidikan adalah A. Meningkatkan anggaran pertahanan untuk memperkuat militer. B. Mengajarkan sejarah dan budaya lokal kepada generasi muda. C. Menggalang dana untuk kampanye politik untuk mendukung pemerintah. D. Mengikuti kegiatan sosial di lingkungan sekitar. E. Menggunakan media sosial untuk menyuarakan aspirasi pribadi. Jawabannya B. Mengajarkan sejarah dan budaya lokal kepada generasi muda. Dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa menjelang pemilihan presiden 2024, tindakan bela negara dapat dilakukan oleh setiap warga negara. Salah satu bentuk tindakan bela negara dalam aspek politik adalah A. Mengikuti pelatihan militer untuk mendukung pertahanan negara. B. Tidak menyebarkan berita palsu dan provokatif tentang calon presiden. C. Mengajak masyarakat untuk memilih calon presiden yang didukung oleh partai tertentu. D. Menggunakan media sosial untuk menyuarakan aspirasi pribadi tanpa batasan. E. Mengkritik kebijakan pemerintah secara terbuka di media sosial. Jawabannya B. Tidak menyebarkan berita palsu dan provokatif tentang calon presiden. Sejak wabah COVID-19 masuk ke Indonesia, tenaga medis bertungkus lumus menghadapi serangan virus yang tak kasat mata tersebut. Bahkan sudah banyak para tenaga medis yang gugur dan masyarakat yang menjadi korban keganasan COVID-19. Tenaga medis yang tetap melaksanakan tugas walaupun harus mengorbankan nyawa termasuk dalam cerminan perilaku. A. Kewajiban pekerjaan sebagai tenaga medis dalam masa pandemi. B. Bukan hal yang harus dibesar-besarkan kepada semua orang. C. Melaksanakan bela negara sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing. D. Pahlawan kesiangan yang bekerja saat pandemi COVID-19. E. Mau tak mau melaksanakan bela negara karena paksaan yang bersifat wajib. Jawabannya C. Melaksanakan bela negara sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing. Bela negara tidak hanya dilakukan dengan mengangkat senjata, tetapi juga bisa dilakukan dengan hal lainnya. Upaya negara dalam melindungi warga negara dengan cara pencegahan peredaran makanan kadaluarsa merupakan tugas dan tanggung jawab negara dalam hal A. Mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. B. Memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. C. Menjaga agar bahan pokok tetap stabil. D. Membela dan melindungi warga negara. E. Menjamin ketersediaan kebutuhan pangan. Jawabannya D. Membela dan melindungi warga negara. Proses perjuangan kemerdekaan sampai pada titik yang membahagiakan untuk mendirikan negara yang berdaulat, merdeka, dan harus dipertahankan memiliki arti bahwa A. Bela negara merupakan amanat para pendiri negara. B. Bela negara adalah cara mencapai tujuan. C. Bela negara merupakan esensi yang hidup dalam nadir warga negara. D. Bela negara dapat mempersatukan keberagaman. E. Bela negara dapat merenggut kemerdekaan secara mutlak. Jawabannya A. Bela negara merupakan amanat para pendiri bangsa. Rani telah berhasil maju selangkah demi mencapai cita-citanya. Ia berhasil memperoleh bantuan beasiswa LPDP di Australia untuk melanjutkan studi magisternya. Wujud bela negara yang dapat dilakukan oleh Rani selama menempuh studi di Australia adalah A. Mencari kerja part-time untuk menambah uang saku. B. Memberikan sponsor kepada mahasiswa di sana. C. Memperkenalkan kebudayaan Indonesia dan mengembangkan ilmu pengetahuan. D. Aktif memamerkan aktivitas sehari-harinya melalui media sosial. E. Mengesampingkan studi dan berfokus mencari pekerjaan dengan gaji tinggi. Jawabannya C. Memperkenalkan kebudayaan Indonesia dan mengembangkan ilmu pengetahuan.
Malaysia pernah melakukan klaim bahwa kebudayaan wayang kulit dan batik merupakan budaya asli dari negaranya. Namun, klaim Malaysia terbantahkan dengan pengakuan UNESCO bahwa wayang kulit dan batik merupakan warisan budaya asli Indonesia. Sebagai bentuk bela negara akan budaya Indonesia, sikap yang kita ambil adalah A. Melestarikan budaya warisan Indonesia yang beraneka ragam. B. Menerima klaim Malaysia karena ingin menjaga kerukunan dan kedamaian antar negara. C. Mulai mencintai budaya Indonesia dengan memberikan apresiasi dan menikmati pertunjukan atau produk kebudayaan Indonesia. D. Melakukan asimilasi budaya Indonesia dengan budaya lain sehingga menghasilkan budaya baru yang akan lebih dikenal. E. Melakukan protes terhadap klaim Malaysia. Jawabannya A. Melestarikan budaya warisan Indonesia yang beraneka ragam. Bela negara merupakan kewajiban setiap warga negara Indonesia, namun bela negara tidaklah sesuatu yang taken for granted, melainkan diperlukan upaya penyadaran dan terencana dalam menanamkan nilai-nilai bela negara. Berikut ini adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai bela negara adalah A. Pendidikan bela negara di sekolah dan perguruan tinggi. B. Penyelenggaraan latihan dasar kemiliteran. C. Penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat bela negara. D. Penyebaran informasi dan sosialisasi tentang bela negara. E. Pembentukan karakter dan kepribadian yang berjiwa bela negara. Jawabannya E. Pembentukan karakter dan kepribadian yang berjiwa bela negara.